Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah akuntansi bank syariah dengan materi akuntansi transaksi dana zakat, dana kebajikan, dana pinjaman. Sebelumnya kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk yang pertama yaitu transaksi dana zakat. Nah, transaksi dana zakat pada bank syariah ini pedomannya berbeda dengan lembaga zakat ya. Kalau lembaga zakat itu pedoman akuntansinya adalah PSAK 109. Nah, sedangkan untuk transaksi dana zakat pada bank syariah itu merujuk pada PSAK 101. Oke, nah ini ya PSAK 101. Nah, pada PSAK 101 kemarin sudah pernah kita bahas pada akuntansi bank syariah di awal materi. Itu sudah pernah kita bahas tentang laporan keuangan. Nah, salah satu laporan keuangan yang mencirikan bank syariah itu adalah laporan sumber dan penyaluran dana zakat. Nah, apa saja yang perlu diungkapkan pada laporan sumber dan penyaluran dana zakat? Yang pertama itu adalah yang perlu diungkapkan ya. Yang pertama adalah sumber dana. Sumber dananya itu berasal dari mana? Sama nggak nanti dengan sumber dana dari lembaga zakat? Nah, kalau sumber dana di bank syariah itu ada dua ya. Zakat dari internal bank. Internal bank itu diambil dari labanya bank syariah. Kemudian zakat dari nasabah, yaitu berasal dari bonus atau bagi hasil yang diterima oleh nasabah dari simpanannya. Nah, itu sumber dana untuk dana zakat di bank syariah. Nah, kemudian untuk penyalurannya atau penggunaan dananya. Untuk penyaluran atau penggunaan dananya itu kalau untuk dana zakat itu sudah jelas ya, sudah dibatasi oleh 8 asnaf. Di luar 8 asnaf tidak bisa. Jadi hanya 8 asnaf itu. Oke, nah kemudian jurnalnya gimana? Nah, jurnalnya itu sudah pernah kita contohkan itu pada materi penghimpunan dana. Jadi apabila nasabah itu memperoleh bonus atau bagi hasil, nah nanti bonus atau bagi hasilnya yang diterima itu akan langsung dipotong sebesar 2,5% oleh bank syariah. Nah, biasanya kalau kita melakukan pembukaan rekening di awal itu biasanya CS itu akan menawarkan apakah nanti bonus atau bagi hasilnya itu akan langsung dipotong 2,5% oleh bank syariah atau tidak. Kalau misalnya nasabah ini menginginkan langsung dipotong, maka secara otomatis ketika nasabah ini menerima bonus atau bagi hasil, secara otomatis bank nanti akan langsung memotong 2,5% dari bonus atau bagi hasil yang diterima oleh nasabah. Itu berarti nanti kalau setelah bonus atau bagi hasil itu masuk ke rekening, maka akan ada pendebitan untuk zakat. Nah, untuk dana zakat ini karena kita kategorikan sebagai kewajiban segera, maka kalau bertambah posisinya di kredit. Sehingga kalau kita langsung mendebit dari rekeningnya nasabah, maka debitnya adalah rekening nasabahnya akan berkurang, kemudian dana zakatnya akan bertambah. Oke, kemudian untuk dana kebajikan. Nah, untuk dana kebajikan ini juga sering disebut sebagai dana sosial. Ya, sebagai dana sosial. Nah, apabila tadi untuk kepentingan sosial itu yang tidak masuk ke 8 asnaf, nah ini bisa diambilkan dari dana kebajikan. Sumber dananya dari mana? Ini berdasarkan PSAK 101, sumber dana untuk dana kebajikan itu bisa berasal dari infak, dari sedekah, dari hasil pengelolaan wakaf, kemudian bisa juga dari pengembalian dana kebajikan produktif, kemudian berasal dari denda, dan yang terakhir berasal dari pendapatan non halal. Nah, kenapa di sini ada pendapatan non halal pada bank syariah? Sedangkan bank syariah sendiri tidak boleh melakukan praktek-praktek yang dilarang oleh syariah, tidak boleh melakukan transaksi yang dilarang oleh syariah. Tetapi kok di sini ada pendapatan non halal?
Nah, pendapatan non halal ini diperoleh dari mana? Dari simpanan pada bank konvensional. Jadi apabila bank syariah ini menempatkan dananya di bank konvensional, kalau memperoleh bunga, maka bunganya ini tidak boleh diakui sebagai pendapatan yang nantinya akan dibagiankan kepada nasabah atau pihak ketiga. Tetapi bunga yang diperoleh bank syariah itu diakui sebagai pendapatan non halal, masuknya pada dana kebajikan. Ya, dimana nanti penyalurannya, penggunaannya itu digunakan untuk dana kebajikan produktif, kemudian bisa juga untuk sumbangan, bisa juga untuk kepentingan umum. Nah, ini sama ya dengan dana zakat yang perlu diungkapkan pada dana kebajikan, pada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Ini adalah yang pertama adalah sumber dananya, diperoleh dari mana, nilainya berapa, kemudian penggunaannya itu penyalurannya untuk apa saja, kemudian nilainya itu berapa, dan masih ada dana yang belum tersalurkan atau tidak. Nah, itu harus diungkapkan. Masih ada dana yang tersisa nggak? Nah, itu harus diungkapkan. Jadi saldo akhirnya itu harus diungkapkan. Oke, kemudian jurnalnya gimana? Nah, kemarin juga sudah dicontohkan pada transaksi pembiayaan ya, apabila bank syariah ini mengenakan denda kepada nasabah yang lalai, maka denda tersebut tidak boleh diakui sebagai pendapatan, tetapi dimasukkan pada dana kebajikan. Sehingga ketika bank syariah itu menerima pembayaran denda dari nasabah, kalau dibayar secara tunai maka kasnya bertambah, kalau via rekening maka rekening nasabahnya berkurang, kemudian diakui sebagai dana kebajikan. Dana kebajikan ini dikategorikan sebagai kewajiban segera, maka kalau bertambah posnya di kredit. Oke, kemudian pinjaman core. Untuk akad core, ini merupakan akad yang memfasilitasi transaksi peminjaman sejumlah dana tanpa adanya pembebanan keuntungan atas dana yang dipinjam oleh nasabah. Jadi bisa dibilang akad core ini merupakan talangan ya, merupakan talangan. Nah, sumber dananya diperoleh dari mana? Bisa dari infak, bisa dari sedekah, bisa dari pendapatan non halal. Oke. Berikut alur transaksi pinjaman core. Di sini ada bank syariah itu sebagai pemberi pinjaman core, nasabah itu sebagai penerima. Kemudian tetap ya harus diseleksi, harus dianalisa. Ini nasabah ini memang benar-benar berhak enggak untuk mendapatkan pinjaman core, karena pinjaman core ini merupakan pinjaman lunak, di mana bank itu tidak boleh mengambil keuntungan dari pinjaman core. Tapi kalau misalnya nasabah itu setelah melunasi kemudian nasabah memberikan imbalan, nah imbalan tersebut boleh diakui sebagai pendapatan. Oke, contohnya untuk transaksi core. Pada tanggal 10 Juli, Bapak Hartono yang berprofesi sebagai satpam di Bank Syariah meminjam kepada Bank Syariah dengan skema core untuk membayar uang anaknya di SMP. Informasi terkait akad yang disepakati adalah sebagai berikut: jumlah pinjamannya 6 juta, kemudian lama pinjamannya 6 bulan, dan biaya administrasinya sebesar 30.000 dibayar pada saat akad. Nah, lalu kita diminta untuk membuat jurnal yang pertama, yaitu transaksi pada tanggal 10 Juli pada saat akad itu disepakati antara Pak Hartono dengan Bank Syariah. Maka jurnalnya pada tanggal 10 Juli pinjaman core-nya bertambah, kalau diserahkan secara tunai maka kasnya berkurang, kalau via rekening maka rekening nasabahnya bertambah sebesar 6 juta. Kemudian pada saat akad nasabah membayar biaya administrasi. Nah, biaya administrasi ini diakui sebagai pendapatan administrasi sebesar 30.000. Kemudian rekening nasabahnya berkurang sebesar 30.000. Kalau dibayar secara tunai maka kasnya akan bertambah sebesar 30.000. Oke, kemudian jurnal yang kedua, yaitu pada tanggal 10 Agustus ketika nasabah ini membayar untuk cicilan yang pertama. Kalau jumlah pinjamannya itu 6 juta, masa pinjamannya itu sebesar selama 6 bulan, maka cicilan per bulannya itu sebesar 6 juta dibagi 6 bulan, yaitu sebesar 1
juta. Maka setiap bulannya nasabah ini wajib mengembalikan atau membayar kepada Bank Syariah sebesar 1 juta. Nah, jurnalnya kalau dibayar secara tunai kasnya bertambah, kalau via rekening maka rekening nasabahnya berkurang sebesar 1 juta. Pinjaman core-nya berkurang sebesar 1 juta. Oke, kemudian cicilan yang kedua. Cicilan yang kedua ini harusnya dibayar pada tanggal 10 September, tapi belum bisa membayar pada tanggal 10 September, dibayarnya baru pada tanggal 20 September. Oke, maka pada tanggal 10 September di sini pinjaman core jatuh temponya bertambah sebesar 1 juta dan pinjaman core-nya berkurang sebesar 1 juta. Kemudian pada tanggal 20 September ketika nasabah itu membayar, maka kalau dibayar secara tunai kasnya bertambah, rekening nasabahnya berkurang kalau via rekening sebesar 1 juta, pinjaman core jatuh temponya berkurang sebesar 1 juta. Oke, kemudian yang keempat, yaitu pada tanggal 10 Oktober nasabah hanya bisa membayar sebesar 50%-nya. Berarti kalau 50%-nya setiap bulannya itu yang harus dibayar 1 juta, 50%-nya itu berarti 500.000. Pada tanggal 10 Oktober, pada angsuran yang ketiga, nasabah itu baru bisa membayar sebesar 500.000. Nah, sisanya itu baru akan dibayar bulan berikutnya, bulan depan. Maka pada tanggal 10 Oktober, kalau dibayar via rekening, maka rekening nasabahnya berkurang sebesar 500.000. Kemudian pinjaman core jatuh temponya bertambah sebesar 500.000 yang belum dibayarkan. Kemudian pinjaman core-nya berkurang sebesar 1 juta. Oke, kemudian yang kelima, pada tanggal yang terakhir ya, pada tanggal 10 November, nasabah ini melunasi dan memberikan imbalan kepada Bank Syariah sebesar 25.000. Pada tanggal 10 November ini berarti bulan keempat. Nah, bulan keempat nasabah ini akan melunasi. Nah, berapa yang akan dilunasi oleh nasabah? Yang dibayarkan itu berapa? Nah, ini kita perhatikan. Bulan yang pertama nasabah membayarnya penuh ya sebesar 1 juta. Kemudian bulan yang kedua dibayar pada tanggal 20 September itu juga penuh sebesar 1 juta. Nah, sedangkan bulan yang ketiga nasabah itu baru membayar sebesar 50%-nya, berarti itu 500.000. Sehingga total yang sudah dibayarkan nasabah kepada Bank Syariah itu sebesar 2.500.000. Kalau jumlah pinjamannya itu 6 juta, nasabah itu baru mengembalikan sebesar 2.500.000, berarti sisanya yang belum dibayarkan itu sebesar 3.500.000. Maka nasabah itu harus membayar ke Bank Syariah sebesar 3.500.000. Nah, kalau di sini nasabah itu memberikan imbalan kepada Bank Syariah sebesar 25.000, berarti 3.500.000 ditambah 25.000. Maka nasabah itu akan membayar sebesar 3.525.000. Kalau dibayar secara tunai maka kasnya akan bertambah. Kalau via rekening maka rekening nasabahnya berkurang sebesar 3.525.000. Lalu pinjaman core jatuh temponya berkurang sebesar 500.000, pinjaman core-nya berkurang sebesar 3 juta. Kemudian pendapatan operasional lainnya, imbalannya tadi diakui sebagai pendapatan operasional lainnya sebesar 25.000. Baik, sampai di sini ya untuk materi dana zakat, dana kebajikan, dan pinjaman core. Baik, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.